Halo teman-teman, selamat datang di CGT 1. Selamat untuk kalian yang menempuh kelas ini dan juga thank you untuk kalian yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas ini. Kalian kan sudah dijelaskan Helen di bab 1. Sekarang kita lanjut di pembahasan yang kedua yaitu menjadi sponsor. Oke teman-teman, kita mulai ya. Definisi sponsor. Sebelumnya kita baca di definisi sponsor di Efesus 4 ayat 16. Aku baca ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu dalam pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Oke, Alkitab menjelaskan bahwa untuk bertumbuh dan membangun dirinya, seluruh tubuh disusun dan diikat menjadi satu. Melalui pelayanan semua bagian atau melalui supporting system. Jadi sama seperti tubuh teman-teman. Kita ini membutuhkan saling support. Gak mungkin kan tubuh ini terdiri atas kepala saja. Ada kaki, ada tangan, ada sendi-sendi yang lain. Sama seperti CG, kita di sini membutuhkan saling support. Seperti kayak tubuh gitu. Dan selanjutnya yaitu apakah supporting ligamen itu? Supporting ligamen atau ligamen penopang adalah suatu tali pengikat dari jaringan berserat yang kuat. Jadi ini kayak di sistemnya tubuh ya teman-teman, yang berfungsi untuk menyambungkan tulang dengan tulang pada setiap sendi, serta untuk menopang organ-organ tubuh pada tempatnya. Jadi kayak saling membutuhkan, saling menyambung, dan saling menopang organ-organ tubuh. Jadi kalau gak ada ligamen ini teman-teman, ya tubuh gak ada yang nopang. Jadi setiap bagian sendi-sendi tidak berada pada tempatnya. Sama seperti di CG, kita membutuhkan ligamen atau yang support atau penopang. Gak mungkin kan kita di sini jadi CGL semua di CG atau mungkin jadi sponsor semua gak ada membernya. Di situ kita jadi CGL, jadi sponsor. Sponsor kita dipercayakan untuk menopang anggota-anggota di bawah kita. Anggapannya mereka tuh sangat membutuhkan kita, membutuhkan kalian. Jadi teman-teman di CG kita ini saling membutuhkan dan juga saling menopang. Oke, kita masuk di beberapa pembahasan yang selanjutnya itu ada beberapa kategori orang percaya dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Yang di sini yang dikatakan yang pertama adalah hamba dewasa. Aku bacain ya. Disebut rasul, nabi, penginjil, gembala dan pengajar. Itu hamba dewasa. Ada yang kedua yaitu orang Kristen dewasa. Telah masuk dalam seluruh kepenuhan Kristus. Yang ketiga ada bayi. Bayi ini terombang-ambing oleh setiap angin pengajaran. Efesus 4 ayat 14. Jadi di sini ada 3 kategori yaitu hamba dewasa, orang Kristen dewasa dan juga bayi. Ya, kalian tahu kan di sini mungkin kalau di CG ya teman-teman, ada yang bayi ini dikatakan seperti jiwa baru yang tadi dikatakan terombang-ambing oleh setiap angin pengajaran. Contohnya adalah jiwa baru yang masih terombang-ambing yang perlu kita arahkan. Kalau gak kita arahkan, dikasih makanan ini sama mungkin bukan orang lain tapi pengajaran yang lain yang bukan dari gereja kita dimakan, akhirnya jadi nggak fokus, jadi bingung. Makanya perlu kita sebagai leader untuk bisa memberi makan, mengarahkan yang dikatakan bayi ini atau jiwa baru. Itu namanya tugasnya kita, penting banget itu untuk di gereja kita. Oke, kita masuk di selanjutnya yaitu ada yang namanya supporting ligament, yaitu mengikat serta menopang anggota-anggota yang lain. Siapa sih supporting ligament? Supporting ligament adalah kita semua di CG ini, itu yang dipercaya untuk lebih menjadi seorang leader. Aku baca ya. Sebagai anggota tubuh Kristus, Anda adalah supporting ligament. Anda dapat mengikat diri dengan anggota kelompok kecil lainnya dalam kasih. Anda dapat menopang seorang percaya lainnya. Mulai sekarang, dewasa ini gereja Tuhan telah menjadikan seperti tulang-tulang kering karena mengabdikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ada begitu banyak orang yang percaya yang tidak pernah diperlengkapi untuk berfungsi sebagai supporting ligament. Jadi banyak banget sih di dalam dunia ini orang percaya yang tidak dipercaya atau mungkin tidak diperlengkapi untuk menjadi seorang supporting ligament. Tubuh Kristus menuntut semua bagiannya untuk melakukan pekerjaannya. Jadi di
dalam Kristus ini gak ada sing nganggur sih lebih tepatnya. Kadang kita ngerasa kayak, oh ya aku wis kenal Tuhan, aku udah gak perlu lah pelayanan-pelayanan. Padahal saat kita memutuskan untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini ada setiap kita ada tugas. Di sini ada sebuah cerita ya teman-teman. Ada seorang bernama Max. Suatu kali terserang penyakit dan ligamen-ligamen di sekitar pergelangan kakinya menjadi rusak. Tulang-tulangnya baik, tetapi semua penopang tulang-tulang pergelangan kakinya telah lenyap. Tidak ada ligamen-ligamen yang mendukung. Dia berkata, biasanya saya dapat berlari, tapi sekarang saya hanya dapat berjalan dengan timpang. Apakah ada seorang Max yang timpang dalam kelompok kecil Anda karena tidak ada ligamen yang menopang? Jadi Max ini mengalami sebuah penyakit yang membuat ligamen-ligamen atau penopang tulang-tulangnya ini lenyap. Dia punya tulang yang bagus, tapi gak punya ligamen. Tapi akhirnya dia gak bisa berjalan teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sponsor itu? Kata khusus yang dipakai untuk supporting ligamen adalah sponsor. Definisi sponsor: seorang yang mengikat diri untuk menjawab bagi orang lain. Seorang yang bertanggung jawab atas ketidaksanggupan orang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, seorang yang memberikan petunjuk untuk perkembangan dan kemajuan orang lain. Yang ketiga adalah seorang yang menjadi jembatan untuk menyambungkan seorang ke orang lain yang diperlukan sebagai orang yang membantunya nanti. Jadi kita sebagai sponsor itu anggapannya adalah tugas yang Tuhan berikan. Kita jadi sponsor kan pastinya gak mungkin kita ditunjuk sponsor terus tiba-tiba kayak kita gak mau, kita dipaksa. Itu kan semuanya juga atas kemauannya kita sendiri. Apakah kita sebagai sponsor, sebagai leader bisa mempertanggungjawabkan tugas yang sudah diberikan sama Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat, menjadi supporting orang lain, atau kita sebagai sponsor kita gak berfungsi? Anggapannya sponsor, kamu sponsor yang berfungsi atau sponsor yang anggapannya tadi kayak Max yang terserang penyakit ligamennya lenyap. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita didapati kita ini setia sama panggilan itu, tanggung jawabnya Tuhan yang kita terima dan kita berkata iya, itu adalah sesuatu yang gak semua orang itu punya, gak semua orang ini dapat privilege untuk melayani. Tapi kita sebagai sponsor kadang kita mungkin kurang berfungsi. Dan di sini aku berharap kita semua bisa berfungsi dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita terima, apa yang telah kita putuskan untuk melayani Tuhan. Jadi dengan kata lain, seorang sponsor adalah seorang yang mengikat diri untuk memuridkan orang lain. Mengikat diri dikatakan adalah membangun hubungan yang aman dengan member sehingga melalui hubungan tersebut sponsor memiliki tempat di hati member. Jadi kita di sini ini bukan tugasnya CG aja loh teman-teman. Di CG ini tugasnya sponsor juga. Untuk apa? Untuk mengikatkan diri kepada member kita. Untuk kita ini ada di hatinya mereka. Mereka ini masih butuh kita. Mereka gak bisa ditinggal. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Dan aku percaya di setiap sini kita dipercaya Tuhan untuk menjadi seorang leader. Itu bukan suatu kebetulan. Aku percaya apa yang sudah kita terima ini kita bisa kembali lagi pertanggungjawabkan ke Tuhan. Anggapannya kita sudah menerima jabatan ini, tapi kadang kita itu kurang bertanggung jawab dan kurang setia melakukan ini karena mungkin repot-repot. Tapi kita lupa kalau kita ini dipilih Tuhan. Kita lupa kalau kadang kita sering sebelum ini kita doa, Tuhan pakai aku. Nah, aku percaya kita semua di sini bisa jadi pribadi yang bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya orang lain, tapi kita bisa bertanggungjawabkan diri kita, pelayanan kita di hadapannya Tuhan Yesus. Memuridkan artinya apa? Memuridkan artinya membimbing dan menolong orang lain untuk mengikut Yesus. Anggapannya tadi kan dikatakan bayi. Jadi masih perlu pertolongan, perlu bimbingan, perlu arahan kita, dan kita perlu mengikat diri ke mereka. Nah, mengapa Anda perlu menjadi seorang sponsor? Yang pertama adalah mensponsori adalah pelayanan yang pertama Anda di dalam Connect Group. Ketika Anda menjadi seorang sponsor, Anda menerima kepercayaan untuk memuridkan beberapa orang member.
Seorang sponsor mempertanggungjawabkan tugas dan pelayanan kepada Tuhan dan CG Leader. Bukan hanya CG Leader aja, tapi mempertanggungjawabkan tugasnya kita ini ke Tuhan. Aku harap kita bisa kembali lagi mempunyai hati kasih mula-mula untuk melayani, bukan hanya kenal Tuhan. Ya puji Tuhan, itu penting kasih mula-mula untuk mengenal Tuhan, tapi kasih mula-mula untuk aku dulu kayak mungkin aku dulu yang pertama kali untuk ikut CG, aku punya rinduan untuk melayani Tuhan, pengen punya kerinduan untuk lebih dipakai Tuhan. Tapi kadang dalam perjalanan hidup kita seakan-akan pelayanan tambah ngerepoti lah, tambah buang waktu lah, buang tenaga, buang perasaan, buang lain-lain. Tapi kita lupa dulu kita punya hati yang Tuhan pakai aku. Tapi saat kita diberikan itu kadang kita menjadi pribadi yang kurang setia, kurang sungguh-sungguh untuk melayani. Dan aku percaya di sini kita belajar ya teman-teman untuk lebih lagi menjadi sponsor, menjadi leader untuk membantu member-member yang membutuhkan kita. Pasti ada orang yang membutuhkan kita semua. Bukan hanya membutuhkan CGL, tapi membutuhkan setiap kita, sponsor-sponsor dalam kehidupan setiap member lainnya. Oke, Kristus melayani Anda melalui saya. Dikatakan dia tadi, Kristus melayani Anda melalui saya. Mensponsori adalah vital bagi pertumbuhan Anda sendiri. Jadi, anggapannya mensponsori ini bukan buat orang lain aja, tapi sebenarnya juga kembali ke kita. Pasti, saat kita mensponsori orang, tanpa kita sadari, kita ini menguatkan imani kita. Kita menguatkan hidupnya kita, menguatkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita yang mungkin kita sering lupakan. Aku percaya di sini kita ada janji Tuhan, dan aku percaya saat kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, semua itu akan dibalikan juga ke kehidupanmu kok. Anda tidak perlu menunggu untuk menjadi seorang yang sempurna dalam iman terlebih dahulu untuk menjadi seorang sponsor. Anda akan bertumbuh menjadi seorang dewa secara rohani pada saat Anda mulai mengambil keputusan untuk melayani orang lain dengan pimpinan Roh Kudus. Kristus yang tinggal dalam diri Anda adalah segala sumber yang akan Anda perlukan untuk membangun. Saat-saat Anda bersama dengan member akan memberi Anda banyak kesempatan untuk belajar bagaimana memuridkan orang lain. Jadi di sini kita gak dituntut untuk sempurna, tapi di sini kita dituntut untuk mau. Dan mau percaya saat kita mau dulu, kita pasti otomatis disempurnakan. Mau percaya kita semua akan dipakai Tuhan lebih lagi ya teman-teman. Nah, ketika Anda bersedia menolong orang lain dalam pertumbuhan rohaninya, maka Allah juga akan menolong Anda untuk bertumbuh secara rohani. Mensponsori adalah vital bagi kehidupan Connect Group. Connect Group akan jadi seperti tulang-tulang kering yang berserakan kecuali jika semua ligamen berfungsi bersama. Di sini bukan hanya 1-2 orang yang berfungsi, tapi aku percaya di sini kita ada semua dan berfungsi semua. Karena keberadaan Anda sangat penting untuk membuat Connect Group Anda bertumbuh. Semakin banyak orang yang mau saling melayani dan mendukung, semakin sehat sebuah komunitas. Karena di sini kan kita juga anggapannya bukan makhluk sendiri ya teman-teman. Kita makhluk sosial yang membutuhkan. Nah, percaya saat kalian melayani Tuhan, melayani sama, kita juga bertumbuh sebagai makhluk sosial yang baik dan makhluk yang rohani yang baik ya teman-teman. Oke, di sini ada peranan sponsor. Peranan sponsor adalah yang pertama adalah mendukung dan membantu CG Leader dalam memuridkan. Masuk di peranan sponsor ya. Aku ulangi lagi. Mendukung dan membantu CG Leader dalam memuridkan. Misi utama seorang sponsor adalah memuridkan. Dengan demikian, seorang sponsor dalam sebuah Connect Group memiliki peran membantu CG Leader dalam memuridkan anggota-anggota yang ada. Seorang sponsor yang memuridkan itu seperti seorang pemandu atau guide yang menolong orang lain untuk mengalami Kristus dan mengikut Kristus sama seperti perjalanan rohani yang pernah ia alami dan lalui. Seorang sponsor yang memuridkan adalah seorang pemandu, bukan sumber pertumbuhan. Kristus sumber pertumbuhan, bagian Anda adalah pemandu. Pemandu. Jadi teman-teman, kita bukan sumber pertumbuhan. Yang pastinya kita harus ingat itu pertumbuhan karena Tuhan Yesus.
Tapi tugas kita adalah memandu mereka. Kita percaya kita dulu pernah mengalami Tuhan, pernah dipulihkan, dan tugas kita sekarang kita memulihkan mereka. Kita memandu mereka. Ya pastinya pertolongan Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bukan pengkhotbah atau pengajar. Anda tidak dituntut pandai berkhotbah atau sudah mengerti keseluruhan Alkitab. Jadi gak penting, maksudnya bukan gak penting sih. Kita gak dituntut untuk sempurna. Kita harus berkhotbah pintar dulu untuk bisa menjadi seorang sponsor. Tapi kita di sini punya hati yang mau untuk dibentuk Tuhan Yesus, untuk dipakai Tuhan Yesus untuk memandu mereka, untuk mengarahkan mereka. Dan aku percaya kita semua pasti juga mengalami pertumbuhan. Oke, kita lanjut di yang kedua, yaitu membantu CG leader menciptakan counter group yang sehat. Kelompok kecil akan jadi seperti tulang-tulang kering yang berserakan, kecuali jika semua ligamen berfungsi bersama. Keberadaan sponsor akan menolong CG leader untuk membangun connect group yang bertumbuh dan sehat. Berikut beberapa alasan mengapa seorang sponsor dapat membantu menciptakan sebuah connect group yang sehat. Yang pertama ya, seorang CG leader hanya bisa berada di satu tempat dan satu waktu. Jadi kenapa kok penting banget ya sponsor itu ya? Karena CG leader cuma ya bisa di satu tempat dan di satu waktu. Bukan maha hadir ya, yang maha hadir Tuhan Yesus. Kita sebagai CG leader ya juga manusia, dan tugasnya sponsor untuk apa? Untuk membantu mereka lebih fleksibel. Karena kalau CGL semua kan pasti kan kewalahan. Dan aku percaya sponsor bisa sangat berdampak bagi pertumbuhan member-member. Jika CG leader sakit atau berhalangan hadir karena urusan pekerjaan atau keluarga, CG dapat terus berjalan dengan adanya seorang sponsor yang diberi tanggung jawab dan otoritas. Semua anggota tidak perlu kehilangan sebuah pertemuan CG dalam minggu tersebut. Seorang CG leader juga punya batas kapasitas. Ini yang kedua ya. Sebuah CG yang bertumbuh secara kuantitas, keberadaan sponsor akan membantu terjadinya pemuritan yang tidak dapat dilakukan oleh CGL sendiri karena jumlah anggota yang terlalu banyak. Yang ketiga adalah CG leader pria atau wanita. Untuk melayani dengan maksimal biasanya akan lebih nyaman jika dilakukan oleh gender yang sama. Jika seorang CG leader adalah seorang pria, maka memiliki sponsor wanita akan sangat membantu melayani para anggota yang wanita. Jadi kan di sini juga ada CGL cowok cewek, ya kita juga di sini saya lebih fleksibel ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek untuk saling melayani biar lebih nyaman. Ada juga perbedaan karunia, tidak ada seorang pun yang ahli dalam semua hal. Seorang sponsor akan dapat melengkapi CG leader dari kelebihan dan karunianya untuk dapat menangani dan membangun CG yang lebih baik. Selanjutnya adalah membantu mengatur akomodasi acara connect group. Sebuah CG akan menjadi maksimal apabila ada kerja tim dan pembagian tugas di antara semua anggotanya. Seorang sponsor dapat membantu mengatur akomodasi acara CG seperti membantu mempersiapkan tempat, mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan, mengatur jadwal giliran ramah tamah dan sebagainya. Sehingga CG leader dapat berfokus pada mempersiapkan materi pembahasan dan impartasi visi. Jadi kalau CGL yang semua yang nyiapno kan pastinya jujur manusia kan ya kewalahan. Dan aku percaya di sini sponsor ya juga diberikan Tuhan kepada CGL untuk mendukung visi, mendukung pelayanan, mendukung sebuah kegerakan yang lebih besar. Kalau CGL saja ya semua CGL pasti kan juga CG itu kurang sehat. Makanya sponsor ini aktif, harus kayak juga mau menyerahkan hati dan juga diri lah untuk dipakai Tuhan lebih. Itu juga perlu sebuah kerendahan hati. Yang ketiga adalah memberikan harapan kelahiran CG yang baru. Seorang sponsor adalah calon yang dipersiapkan untuk menjadi CGL di masa depan. Ketika CG Anda terus bertumbuh, Tuhan akan menuntun Anda untuk melahirkan CG yang baru. Keberadaan sponsor akan memberikan harapan untuk hal itu dapat terjadi. Dengan demikian, semakin banyak orang yang bisa dimuridkan. Ingatlah bahwa parameter kelahiran sebuah CG baru bukan berdasarkan pada jumlah banyaknya, namun pada kesiapan pemimpin yang dicalonkan. Jadi bukan hanya cuma anggota yang sakit terus kita melahirkan massal gitu ya. Kita juga harus mempersiapkan pemimpin yang baru ya teman-teman.
Nah, ini yang penting juga, misi utama sponsor. Selama Yesus ada di bumi, pemuritan adalah prioritas utama dari pelayanannya. Ya, Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberi makan orang yang miskin, namun Yesus selalu memberikan waktu-waktu terbaiknya untuk memberikan ke-12 muridnya. Jadi Yesus ini ya di dunia ini juga memberikan mukjizat, menolong orang miskin, menolong orang sakit, tapi juga memberikan murid-muridnya untuk bersaksi, untuk menginjil juga. Misi utama seorang sponsor adalah memuridkan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tujuan dalam pemuritan, yaitu yang pertama adalah menuntun orang mengikut Yesus atau following. Yang kedua adalah menuntun orang mengalami perubahan hidup, semakin serupa dengan Yesus melalui persekutuan dengan murid yang lain. Yang ketiga adalah menuntun dan melatih orang untuk melakukan misi Yesus atau fishing. Pemuritan yang dilakukan seorang sponsor harus memiliki tujuan untuk menuntun orang mengikut Yesus, mengalami perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus, dan melatih orang yang menjadi penjala manusia. Menuntun orang mengikut Yesus, menuntun melatih orang melakukan misi Yesus, dan juga menuntun orang mengalami perubahan hidup semakin serupa dengan Yesus. Ada 3 faktor dalam pemuritan. Sebelum Anda memuridkan orang, terlebih dahulu Anda harus tahu faktor-faktor apa saja yang perlu Anda perhatikan dalam memuridkan agar terjadi sebuah transformasi. Ketika memuridkan, banyak orang yang terjebak hanya berfokus pada pengajaran saja. Memberikan pengetahuan sangatlah penting, namun pemuritan bukanlah hanya sebatas mengisi pengetahuan saja, tapi harus mencakup semua hal, termasuk membentuk karakter dan melatih keterampilan untuk melayani. Cara Yesus dalam memuridkan orang sangat berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi hanya memperlihatkan faktor pengetahuan saja, namun tanpa pembentukan karakter dan melatih keterampilan. Hasilnya mereka menjadi ahli Taurat yang memiliki pengetahuan tanpa adanya transformasi kehidupan. Yesus mengajarkan pengetahuan, tapi selain itu, ia membentuk karakter dan melatih keterampilan murid-muridnya. Itulah yang akan Anda lakukan. Di sini ada pengetahuan, membentuk karakter, dan keterampilan. Jadi bukan hanya pengetahuan saja ya, tapi kita percaya saat kita setia melayani Tuhan, kita akan ditambah-tambahkan Tuhan untuk bisa memberikan bukan hanya pengetahuan, juga menjadi berkat dalam karakter hidupnya mereka juga. Ada 3 faktor dalam pemuritan menuju transformasi kehidupan. Yang pertama adalah pengetahuan atau head kepala ya. Setiap murid memerlukan pengetahuan dan pengajaran akan kebenaran firman Allah untuk menolong mereka bertumbuh mengenal Allah. Yang dikatakan di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umat Tuhan binasa dan mengalami kehancuran hidupnya karena kurangnya pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Jadi pengetahuan ini bukan gak penting. Pengetahuan sangat penting. Tapi kita juga dari pengetahuan itu juga bertumbuh akan karakter kita. Ya ini, di poin pertama tadi kan pengetahuan, yang di poin kedua adalah membentuk karakter atau heart. Tadi kan kepala, sekarang hati. Karakter berbicara tentang sikap hati. Ketaatan, kedisiplinan hidup yang berpusat pada Kristus bisa dipercaya kerajinan, kemurahan hati mau dikoreksi kasih, iman, kebenaran, dan banyak kualitas yang lain. Pembentukan karakter terjadi ketika seseorang mengalami perubahan hati, motivasi, kebiasaan, prioritas, dan nilai dalam kehidupan seseorang. Mengubah karakter seseorang memang merupakan pekerjaan Roh Kudus. Namun sebagai sponsor, Anda dapat menjadi alat Tuhan untuk memberikan pengaruh yang mendalam melalui contoh dan keteladanan. Itulah yang namanya impartasi kehidupan. Keteladanan hidup Anda dapat mempengaruhi orang yang Anda muridkan. Itulah sebabnya selain mengajarkan kebenaran firman Allah, setiap murid memperlakukan impartasi kehidupan dari orang-orang percaya lainnya agar terjadi perubahan hati, motivasi, kebiasaan, prioritas, dan lain-lain. Karena itu cara yang paling efektif untuk membentuk karakter adalah melalui impartasi kehidupan. Aku percaya saat kehidupan kita ini diubahkan sama Tuhan,
kita juga bisa mengimpartasikan perubahan hidup kita itu ke orang lain. Gak mungkin hidupnya kita diubahkan oleh Tuhan, kita gak ngubah orang lain. Gak mungkin kita kayak menyimpan itu sendiri. Mau percaya kita diberkati untuk memberkati, kita diubahkan untuk kita itu mengubahkan. Tuhan Yesus tuh baik banget, sayang sama kita. Tapi aku percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang kamu. Karena Tuhan Yesus ingin kita semua dipakai Tuhan, melayani Tuhan, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan itu kayak suatu anugerah, gak semua orang loh. Percaya kita semua di sini adalah anggapannya hoki kayak bahasa beruntung karena Tuhan itu mempercayai kita untuk melayani. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar keteladanan hidup Anda bisa menjadi sebuah impartasi kehidupan bagi orang yang Anda muridkan? Anda perlu membangun sebuah hubungan dengan orang yang Anda muridkan. Jadi saat kita mau mengimpartasikan kehidupan kita cuma sekedar kayak memberitahu ngomong itu ya bisa, tapi hasilnya gak maksimal. Jadi kita ini harus apa? Harus ada di hidupnya orang itu. Orang ini kayak mau tanya sama kita memberikan waktu, ya kita jelas kita care, kita tanya kabar, itu berarti bagi kehidupannya orang itu. Aku percaya kita juga semakin bertumbuh saat kita setia melakukan hal itu. Dan juga ada yang ketiga adalah yang tadi pengetahuan membentuk karakter, yang ketiga adalah keterampilan atau hand. Ketika Yesus di muka bumi, ia melatih dan memperlengkapi muridnya untuk melayani dan menjadi saksi. Bagi Yesus pelatihan sangatlah penting, sebab bagaimana murid-muridnya dapat melayani dan menjadi saksi jika mereka tidak pernah dilatih bagaimana harus melakukannya. Melatih artinya membuat yang belum menjadi sudah. Jadi melatih adalah proses di mana seorang sponsor memperjuangkan membernya yang mungkin belum bisa akhirnya menjadi sudah bisa. Contoh, sponsor memperjuangkan member yang belum bisa mendoakan orang lain. Jadi seorang member yang bisa mendoakan orang lain. Jadi saat kadang kan jiwa baru kayak masih belajar mendoakan orang lain itu anggapannya simpel, tapi itu juga perlu dilatih dan belajar juga. Dan aku percaya saat kita bisa mendoakan orang lain, kita juga mengajarkan untuk cara kita mendoakan orang tersebut. Sponsor memperjuangkan member yang belum bisa bersaksi dan memberitakan Injil menjadi member yang bisa bersaksi dan memberitakan Injil. Sponsor memperjuangkan member yang belum bisa memimpin penyembahan menjadi seorang member yang bisa memimpin penyembahan. Sponsor memperjuangkan member yang belum bisa memuridkan akhirnya menjadi sponsor yang bisa memuridkan. Seperti dirinya, bahkan melebihinya kadang. Dan Anda dapat melatih dan memperlengkapi orang-orang yang Anda berikan agar mereka memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu untuk melayani. Dan percaya di sini kan kita melayani bukan anggapannya kayak bukan di CG, bukan anggapannya kayak bukan sebuah kayak saingan. Kita di sini kita mengajari, bukan nanti RE lebih pintar dari aku. Di sini kita harus belajar untuk kita juga punya hati yang secure untuk kita mengajarkan, dan juga ya anggapannya ya nanti kalau dia dipakai Tuhan ya puji Tuhan. Itu pun kita juga dilatih. Nah, percaya saat kita ngelakuin itu ya Tuhan pasti lihat kok. Tuhan pasti ya pasti ya Tuhan suka ambil kita yang kayak meskipun kayak capek, susah, tapi kita mau melayani. Itu hal yang berarti sih. 3 komponen untuk melatih. Yang pertama adalah observasi atau perhatikan saya melayani. Perhatikan saya melayani. Anda meluangkan waktu bersama mereka dan membiarkan waktu mereka mengamati Anda melayani. Yang kedua adalah sponsor melayani, member mengamati. Akhirnya masuk di level yang kedua adalah partisipasi, melayani bersama saya. Anda melayani bersama-sama member dan memberikan kesempatan untuk mereka mencoba melakukannya sendiri. Melakukan pengalaman melayani bersama tersebut, ada banyak hal yang dapat ditangkap dan dipelajari oleh orang yang Anda muridkan. Sponsor melayani, member membantu, member melayani, sponsor membantu. Ini di level yang kedua. Yang level ketiga, evaluasi, belajar bersama saya. Setelah mereka mengalami dan mencoba melakukan sendiri, ada waktu untuk mereka benar-benar dilepas untuk melakukan sendiri. Pada titik ini sangatlah penting bagi mereka untuk menerima
Umpan balik sebagai evaluasi. Sponsor mengamati, member melayani. Tahap-tahap dalam mensponsori. Ada 3 tahap, ada 3 faktor dalam pemuripan, yaitu menuju transformasi kehidupan yang telah dibahas, yaitu head, heart, dan hand. Atau bahasa Indonesianya adalah kepala, hati, dan tangan. Dalam proses memuridkan member Anda akan melalui 3 tahap, yaitu membangun hubungan, melayani ke dalam yang kedua, yang ketiga adalah mengembangkan. Kita baca di poin yang membangunkan hubungan. Pemuridan adalah sebuah hubungan, bukan sebuah acara atau program. Dalam mensponsori, pemuridan terjadi melalui hubungan 2 arah yang lahir dari kesepakatan dan keadilan bersama-sama dari yang memberikan dan dimurikan untuk mencapai sebuah tujuan yang transformasi kehidupan. Jadi di sini ada hubungan 2 arah, ya, dan akhirnya kita menuju yang namanya transformasi kehidupan. Ketika Anda menjadi sponsor, fokus utama Anda adalah membangun konektivitas dengan member yang Anda muridkan. Jadi kita sponsor, kita juga harus membangun konektivitas. Kita sponsor dipercaya member, kita gak muridkan, kita gak bangun hubungan, itu anggapannya kayak tidak melakukan tanggung jawab dengan baik. Dan aku percaya segala sesuatu kita harus juga persembahkan ke Tuhan. Kepercayaannya kita juga bukan hanya manusia, tapi ini kepercayaan yang Tuhan kasih, bukan manusia. Tapi ini Tuhan yang kasih kepercayaan kita. Untuk kita apa? Ya kita membangun hubungan sama anak-anak di bawah kita. Dalam tahap membangun hubungan ini, perhatikan 3 faktor pemuritan yang Anda perlu capai. Yang head, kayak anggapannya kayak memastikan membernya udah tahu MSJ 1, atau memastikan mereka dan memahami terus akhirnya kalau sudah MSJ 1 tadi apa anggapannya kayak MSJ 1 dapat apa aja, belajar apa aja. Yang ketiga, memberikan penjelasan tambahan yang diperlakukan bila member menemukan kesulitan dan pelajaran yang direma. Jadi kayak anggapannya kayak kalau tadi belajar apa, anggapannya ada yang nggak tahu, ya kita coba bantu jelaskan kepada member. Terus yang tadi ada heart atau hati, membangun nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu memiliki keyakinan keselamatan dalam Kristus dan hidup dalam pertobatan. Terus memotivasi member untuk baptis dalam Islam dan baptis Roh Kudus bagi yang belum. Komitmen dan setia beribadah baik dalam CG dan hari raya. Oke. Kita masuk juga di poin yang selanjutnya adalah melatih member untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Bagaimana membagi waktu dan memprioritaskan untuk datang ke ibadah, setia dan datang tepat waktu CG dan ibadah, bantu biar CG gak telat-telatan. Terus melatih untuk setia mencatat setiap firman Tuhan yang dikhotbahkan, melatih bagaimana cara bersatu teduh dan merenungkan firman Tuhan, melatih bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan pada waktu CG. Dalam tahap ini Anda akan mengupas lapisan demi lapisan pertahanan diri memberikan ketika Anda memperoleh hak untuk saling mengetahui isi hati. Bagaimana menangani member yang kurang respon? Yang Anda harus pelajari adalah, jadi kadang kita wis berusaha untuk melayani, tapi kayak kok gak direspon. Ya, sedih teman-teman. Ya kita harus sabar dan kita juga harus belajar teman-teman ya. Yang kita harus pelajari adalah, apakah member Anda telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Kalau belum, berarti member Anda sedang mati dalam dosa. Anda tidak dapat mengharapkan sosok mayat rohani menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apakah member Anda masih hidup lagi dosa? Dengan kata lain, mendukakan dan menentang Roh Kudus. Di Efesus 4 ayat 30-32 dan 1 Tesalonika 5 ayat 19 ya teman-teman. Kita nanti ya bisa dibaca sendiri. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara apa? Yang pertama, membangun hubungan pribadi sehingga member dapat mengeluarkan isi hati yang paling dalam. Yang kedua, dorong mereka untuk melakukan pengakuan dosa. Yang ketiga, diberlakukan kesabaran dan doa sebagai senjata peperangan rohani. Yang keempat adalah konsultasi dengan CG leader Anda. Yang
Yang kedua ada melayani ke dalam. Jadi kan ada contoh melayani ke dalam. Anggapannya Anda mulai masuk lebih lagi ke dalam hidup member untuk membantu melepaskan diri dari benteng-benteng masa lalu kayak yang mengikatnya kayak trauma, apalah banyak. Terus yang ketiga adalah hit, mengajarkan beneran dasar-dasar kekristenan dengan memastikan member Anda mengikuti kelas MSJ 2, memastikan kayak udah ikut MSJ 2, TLL. Nanti kalian bisa baca sendiri. Yang ketiga, ada mengembangkan. Dalam tahap ini, member sudah memiliki kehidupan yang diubahkan, gaya hidup berdoa dan penyembahan, perenungan, serta melibatkan diri dengan memfollow up jiwa baru. Jadi kayak anggapannya bukan hanya sponsor, tapi kalian bisa membuat member Anda ini juga bisa terlibat memfollow up jiwa baru juga. Itu hal yang hebat. Poin selanjutnya yaitu gaya hidup seorang sponsor. Ketika Anda melayani seorang member, Anda perlu menangkap kebutuhannya. Anda akan mengetahui kebutuhan yang terdalam ketika member mulai menceritakan tentang dirinya dan apa yang dialaminya. Jadi di sini ada beberapa prinsip ya teman-teman. Yang pertama adalah dengarkan dengan sabar dan menerima. Jadi kalau kita ada di sharingnya member itu kita dengar dengan sabar dulu, jangan langsung dijudge, langsung dihakimi. Kita coba dengarkan dulu keluh kesahnya. Kadang member ini ada saatnya mereka itu tidak cari solusi loh, mereka cuma cari didengar. Nggak percaya, kita belajar untuk jadi pendengar yang baik. Jangan langsung dijudge, langsung dihakimi. Kita dengarkan dulu. Dan nggak percaya, ada mereka juga suka didengarkan. Yang kedua adalah dengarkan member dan Tuhan pada saat bersamaan. Jadi saat kita melayani orang, kita belajar untuk apa? Belajar untuk bukan hanya dengarkan member, tapi tanya, Tuhan bantu aku jawab ini, bantu aku apa ya Tuhan solusi yang aku mau, yang aku perlu kasihkan ke member ini, ke anak ini. Apa percaya saat kita tanya Tuhan pasti kayak dia bantu. Meskipun kayak kita belajar kan, mungkin langsung kayak mungkin aja jawabannya kita juga ada kadang ya kurang tepat. Tapi gak apa-apa, gak dihakimi, kita gak dijudge, kita di sini belajar ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada di dengarkan dengan bahasa tubuh yang baik. Jadi kita baca ya, penyelidikan menunjukkan bahwa 55% dari dampak yang Anda hasilkan saat mendengarkan berasal dari gerakan atau ungkapan yang nonverbal, yaitu cara duduk dan apa yang Anda lakukan dengan tangan Anda. Jadi kayak gini loh, kalau kalian sharing ya, member kalian sharing, kalian ojo langsung kayak 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 megangi tangan, melipat tangan, terus kayak lihat di jam, terus kayak dalam hati kan member bisa tersinggung, woi, anggapannya aku kesuwen tak sharingnya, atau mungkin, woi, kayak kalian ini kayak gak betah dengarkan member ini sharing, pasti anggapannya gak jadi sharing, dia tersinggung. Jadi kita harus belajar ya, kadang kan tanpa kita sadari kita refleks seperti itu, kadang ya gak semuanya ya, tapi ada beberapa orang yang perlu belajar seperti itu. Dan kayak contohnya adalah kayak kita mengabaikan apa yang sedang diutarakan, pura-pura pura-pura mendengarkan, cuma ya hehehe gitu ada gitu. Terus ada yang menyeleksi apa yang didengar, jadi gak semuanya kita dengarkan, ada yang mendengarkan tanpa mengerti juga. Jadi kita di sini kita belajar untuk mengerti, kayak mau mengerti ya teman-teman ya. Yang B adalah sponsor adalah seorang pendoa bagi membernya. Jadi kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita bukan hanya mendoakan urusan pribadi kita, juga kita mendoakan urusan member-member di bawah kita. Dan aku percaya saat kita belajar untuk melakukan itu, kita juga ya pastinya Tuhan juga suka disukakan sama hal-hal seperti itu. Aku percaya kuasa Allah tercurah atas kehidupan member juga, kuasa Allah juga mengerjakan hal-hal yang baru dan supranatural. Yang C adalah sponsor adalah seorang model atau teladan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata supaya orang lain meneladaninya karena ia sendiri meneladani kehidupan Yesus. Paulus juga sedang tidak bersikap angkuh ketika ia menulis ayat-ayat ini. Sebab itu aku menasihati kamu turutilah teladanku. Jadi di sini kita sebagai sponsor juga, kita ini adalah seorang teladan. Jadi kayak misalnya kita kan di sini belajar untuk rendah hati, kita meneladani dari kayak kita hidupnya, kita ke CG gak telatan, kita di grup belajar untuk respon meskipun stiker itu kan anggapannya kayak sebuah teladan, kayak kita dilihat member
Jadi kehidupannya kita sebagai leader-leader sponsor kan juga dilihat member ya, meskipun gak sempurna tapi kan kita berusaha untuk memberikan teladan kayak anggapannya DJG gak teladan, anggapannya kalau sponsorku DWE teladan ya apa aku mau lebih rajin atau mungkin di grup juga belajar ya teman-teman kayak ngasih respon WA sekitar stiker aja kayak is okay, kayak oke tuh ya itu belajar ya teman-teman ya anggapannya kalau member dia kan juga kayaknya anggapannya kok sponsorku sombong ya di grup gak aktif kayak cuek dan pasti kan itu sebuah teladan ya teman-teman dan anggapannya itu juga kita pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kita juga belajar untuk jadi teladan yang baik di sini percaya kita semua di sini mau sama-sama belajar ya teman-teman juga sama-sama mau introspeksi dan juga dinasihati. Sponsor adalah seorang saksi Kristus. Jadi kehidupan kita ini adalah sebuah saksinya Kristus. Jadi kayak gimana sih kayak kita juga belajar untuk menceritakan ya bagaimana kehidupan kita sebelum berjumpa dengan Yesus. Anggapannya itu jadi pengalaman hidup kita bisa menguatkan orang lain. Kedua adalah bagaimana pengalaman Anda ketika berjumpa dengan Yesus. Gimana saat kita berjumpa dengan Yesus itu semakin diubahkan hidupku yang dulu mungkin kepahitan akhirnya bisa lebih baik bisa dipulihkan juga. Terus ada bagaimana kehidupan Anda setelah berjumpa dengan Yesus ya. Akhirnya saat kita berjumpa dengan Yesus, setelah berjumpa dengan Yesus, puji Tuhan bisa dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya,